kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan, saudara. Allahu Akbar. Tentang korupsi, saudara-saudara, saya dari dulu setelah ceramah masalah korupsi, kalau masalah korupsi ya imam, tidak ada tawar menawar. Bagi saya, siapapun yang korupsi, maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati, saudara-saudara. Banyak sekarang ini pejabat-pejabat, anggota partai, elit-elit partai, sombong dengan partainya. Yang jenderal-jenderal punya pangkat jabatan, sombong dengan pangkat jabatannya. Seakan-akan Indonesia negara milik mereka. Hei, saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik jenderal manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Apalagi, kalau saya gak sebut partainya, disangkanya saya orang partai itu lagi. Apalagi? Hah? Bukan milik Nasdem, betul? Apalagi? Bukan milik Berkarya, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah, di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang merampok dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya semua rakyat, apakah akan memberi walaupun sejengkal kepada para koruptor, kepada para pengkhianat bangsa, kepada pengkhianat bangsa, kepada partai politik manapun? Tidak ada. Jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung, yang hadir puluhan ribu. Makanya nggak heran satu minggu habis anak ceramah, ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden. Orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras ini, nggak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin, saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Saya ceramah apa saya bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul. Terus saya sampaikan lagi ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan, saudara. Allahu Akbar. Siap lawan korupsi, siap lawan koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi negara, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Mereka Allahu Akbar.